khususnya ada 3 pin di situ ya. Harus dikoneksikan sesuai jalurnya. Kalau kita mau kualitas audio yang kita hasilkan itu benar-benar baik, maka gunakanlah segala fasilitas sesuai dengan fungsinya. Dia adalah sebagai trigger untuk mengatur lighting. Dia akan berkedip sesuai bunyi yang ada di sini. Nah, kalau pertanyaan tingkat dewa, saya juga mohon maaf sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan kabar sehat walafiat selalu ya. Yang masih setia di Aji Permana Official, di sajian sesaji channel yang senantiasa menghadirkan info, tips dan trik serta informasi dasar tentang dunia audio. Pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa dalam edisi saya masih menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Pertanyaan-pertanyaan sederhana ya. Karena kalau pertanyaan-pertanyaan tingkat dewa, saya juga mohon maaf sekali. Kalau memang di luar daripada kapasitas dan kemampuan saya jujur saja saya tidak akan bisa atau mampu untuk menjawabnya. Namun sekedar pertanyaan-pertanyaan sederhana, insya Allah kita akan coba jawab ya dengan pemahaman, dengan logika, dengan penjelasan dan bahasa-bahasa yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami rekan-rekan kita yang pemula, rekan-rekan kita yang baru berkecimpung di dunia audio, di dunia sound system. Sebelum kita akan mengangkat pertanyaan yang hadir pada kesempatan jumpa kita kali ini, jangan lupa saya ingatkan kembali teman-teman semuanya yang baru bergabung, silahkan di subscribe dulu, like dan share, bagikan kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan juga teman-teman lain yang kiranya membutuhkan informasi yang sama bisa mengambil manfaat dan juga konten yang kami hadirkan bermanfaat buat orang banyak. Itu saja. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang juga cukup lama sebenarnya. Dan ini pertanyaan sederhana yang tentunya mungkin sekali banyak ditemui oleh rekan-rekan kita yang baru khususnya mengenal sound system, khususnya mixer ya. Pertanyaan kali ini datang dari Kang Rino Kriswanto. Wah, 7 bulan yang lalu. Mohon maaf sekali Mas Rino ya. Om, request tutorial jack output atau input di mixer dan menggunakan jack apa saja. Jack balance atau unbalance. Makasih Om, salam dari Kaltim, Kalimantan Timur, Balikpapan. Halo Balikpapan ya, mudah-mudahan di kesempatan hari ini mudah-mudahan monitor dan juga teman-teman yang lain di seluruh Indonesia atau dimanapun bisa menyaksikan channel kami ini. Oke, makasih dulu ya Mas Rino Kriswanto. Oke teman-teman semuanya, menjawab pertanyaan dari Mas Kriswanto ini, kita berbicara tentu saja tentang koneksi antar perangkat khususnya mixer ya. Dan berbicara tentang koneksi itu tentu saja berkenaan dengan port ya, dengan jack ya. Nah, kita tentu tahu bahwa mixer itu punya banyak sekali jenis-jenis konektor ya, port ya istilahnya. Atau ada juga yang bilang soket ya. Nah, lubang jack dan jacknya itu sendiri. Oke teman-teman, sebenarnya untuk informasi tentang jack ya, jenis input dan sebagainya sudah kita hadirkan ya pada pembahasan kita di sini. Nah, jadi bagi teman-teman yang baru ya silakan diikuti dulu di sini. Dan ini agak sejenis dengan penjelasan ini sebenarnya, tapi mungkin lebih kepada fokus kepada mixer itu sendiri. Di dalam sebuah mixer kita tentu mengenal port-port atau soket ya, lubang colokan yang menghubungkan baik itu untuk keperluan input ataupun juga untuk keluaran atau output. Nah, di sini disediakan berbagai soket, berbagai jenis port ya yang memang disesuaikan untuk keperluan kita menggunakan untuk alat apa.
atau port seperti ini digunakan untuk alat apa sebenarnya? Mana yang lebih pantas digunakan dan untuk yang bagaimana gitu ya. Oke teman-teman, berbicara tentang jenis port ya, tentu berhubungan sekali lagi dengan jack apa saja sebagai penyambutnya ya. Karena port dan jack atau soket dengan jack ini adalah pasangan yang tidak terpisahkan ya. Kalau portnya seperti ini, maka jacknya juga harus seperti ini gitu. Oke, yang pertama khususnya ya, kita pembicaraan pada mixer misalnya. Ada di mixer itu disediakan port dan jack berupa mix balance ya, yang terdiri atas 3 soket biasanya, 3 pin ya. Maksudnya 3 pin. Entah itu jack lakinya atau juga jack bininya ya, seperti ini. Ini adalah bentuk port atau lubang jack pada mixer yang biasanya tersedia untuk balance. Nah, jacknya seperti ini, baik untuk yang laki, yang male atau juga yang bini untuk female ya, istilahnya. Nah, port balance ini biasanya memang tersedia dalam bentuk jack Canon XLR, ada juga yang bilang begitu ya. Karena dia punya 3 pin ya. Jadi ada 2 fase sebenarnya di dalam sebuah hubungan atau koneksi balance ini. Dan bentuknya seperti ini, dan kegunaannya baik yang ada pada mixer ataupun lainnya ya. Apalagi yang memang sudah jelas-jelas tertulis di situ adalah untuk mic, maka jenis seperti ini memang disediakan untuk jenis input pasif ya, seperti mic. Tidak punya sinyal sendiri, tidak punya power sendiri. Khususnya digunakan untuk mikrofon jenis kondensor. Kita sudah pernah bahas sebelumnya tentang jenis mic ya. Mikrofon kondensor seperti yang kita informasikan di sini dulu ya. Pembahasan kita tentang mic, bahwa mikrofon kondensor itu adalah mic yang pasif, bahkan saking pasifnya dia membutuhkan catu daya, membutuhkan tegangan ya untuk dia bisa diaktifkan. Tanpa tegangan, tanpa catu daya, maka mikrofon jenis kondensor tidak akan berfungsi ya. Tidak seperti mic dynamic ya. Mic dynamic itu tidak perlu apa-apa dia. Tapi kalau jenis mic kondensor, dia harus disuntik istilahnya dengan tegangan berupa tegangan DC ya. Port jack atau mic balance ini bahwa dia punya koneksi 3 jalur atau istilahnya ada 3 pin di situ ya. Harus dikoneksikan sesuai jalurnya. 1, 2, 3 ya. Dan ini tidak boleh tertukar ya, untuk jalurnya ini. Harus benar-benar menggunakan kabel audio yang memiliki 3 jalur ya. 2 jalur yang dibungkus dalam self ground ya. Kalau kita menggunakan kabel audio itu biasanya kabel yang berbentuk stereo. Nah, untuk jenis mic condenser ya, yang saya katakan tadi membutuhkan catu daya, maka di dalam mixer biasanya dia didukung oleh tombol phantom power. Maka kita wajib menghidupkan phantom power. Apabila dia diaktifkan phantom power ini, dia akan menyuplai tegangan sebesar 48 volt ke pin 3 ya, biasanya di situ ya. Kalau phantom power dimatikan, maka dia tidak akan berfungsi. Oke, jadi itu tadi jenis port mix balance ya, khusus digunakan untuk mic kondensor. Karena memang sekarang ini banyak juga teman-teman yang menggunakan port mic balance ini bukan untuk mic kondensor, tetapi untuk instrumen dan sebagainya. Jujur saja, saya tidak sependapat penggunaan konektor Canon atau XLR balance ini digunakan selain untuk mic kondensor. Kalau digunakan untuk jenis mic dynamic itu masih bisa dimaklumi karena masih sesama mic ya, dengan mengkonfigurasi atau mengubah jalur kabelnya gitu. Itu masih bisa diterima. Secara dasarnya sendiri bahwa penggunaan jalur balance ini memang diperuntukkan untuk mic condenser karena dia punya tegangan, dia punya soket yang bisa dimasuki tegangan yang memang benar-benar pasif dan baru bisa aktif apabila digunakan phantom power.
Oleh karena itu saya pribadi tidak merekomendasikan penggunaan jack mic balance untuk instrumen ya, selain daripada mic ya. Berikutnya yang kedua, ya, di dalam mixer kita juga mengenal port dan jack mic unbalance. Nah, mic unbalance ini sudah kita tahu semua ya, sebagai jalur mic pada umumnya ya, yakni dengan konektor TRS ya, atau kita katakan juga sebagai jack mic, atau juga yang ada bilang jack Akai namanya ya. Jadi dia punya konektor besar sebesar 6,5 ya, ada yang 6,5, ada yang 6,3 inch gitu ya. Jadi jenis port ini adalah untuk mic unbalance ya, yang cuman punya dua jalur kabel ya, plus min gitu ya. Jenis input pasif sama juga seperti tadi ya. Untuk mic khususnya jenis mikrofon yang berupa kumparan, atau dalam hal ini kita kenal dengan nama mic dynamic berbahan dasar kumparan gitu. Nah ini pun juga jangan sampai kita fungsikan untuk yang lain gitu ya, karena memang dia diciptakan untuk mic saja. Mungkin nanti memang ada beberapa koneksi diadaptasikan ke jack ini, tapi dengan pengaturan tertentu yang tidak merubah bunyi gitu, menjadi distorsi atau kekurangan sinyal, atau biasanya kelebihan sinyal kalau di sini dimasukkan instrumen gitu ya. Berikutnya teman-teman, yang ketiga ada jenis port dan jack line in ya. Nah, di dalam mixer, di dalam bagian input biasanya juga disediakan untuk inputnya itu berupa line in ya. Jadi ada mic condenser, ada mic dynamic, dan ada line in ya. Dia juga menggunakan konektor yang sama berupa konektor jack mic atau jack Akai atau TRS 6,5 atau 6,3. Namun ya, penggunaannya di sini untuk jack dan port line ini dia disediakan untuk jenis input aktif ya. Nah di sini bisa kita masukkan jenis instrumen ya. Nah instrumen yang punya line out mono gitu loh, seperti misalnya gitar listrik, misalnya perangkat-perangkat yang lain ya, bass juga ya, yang punya line out mono. Apalagi misalnya seperti gitar listrik, dia sebelum masuk ke mixer masuk ke pedal dulu ya, masuk ke efek dulu ya. Bass juga masuk ke efek dulu. Apalagi yang menggunakan efek gitu ya. Ini mestinya idealnya kita masukkan ke jenis input jack atau port line ini dengan menggunakan jack mic atau jack Akai ini mono ya. Kemudian selanjutnya yang keempat ya, ada port atau juga jack yang disediakan di situ berupa port line in stereo. Nah seperti ini, dia bisa berupa di mixer itu pada bagian channel-channel terakhir, seperti yang sering saya katakan, tahu tentu setiap channel itu di nomor ya, 1, 2, 3 gitu ya. Tapi yang terakhir biasanya ada yang 6, 7, 8, 9 atau 9, 10 gitu. Nah itu ada yang line-line seperti itu. Itu artinya bahwa line itu atau channel itu adalah channel yang dikhususkan untuk channel stereo. Jacknya bisa berupa jack Akai atau juga jack AV ya, atau RCA. Nah ini jack untuk ini jack Akai ya, atau jack AV seperti ini dengan kombinasi biasanya merah putih atau merah hitam bisa juga ya. Yang jelas dia juga punya konektor mono, tapi karena dia dua jalur ya, maka dia menjadi stereo. Nah ini disediakan untuk jenis input aktif stereo. Nah kalau tadi yang line in itu untuk yang aktif tapi mono. Tapi kalau yang ini apabila ada channel ganda 3/4, 5/6 gitu ya, itu artinya dia punya masing-masing jalur itu, kiri dan kanan ya. Jadi ini disediakan untuk jenis
masukan atau input dari sumber-sumber audio yang stereo. Nah, di sini kalau untuk jenis perangkat musik ya, contohnya seperti keyboard ya, atau organ, elektron, seidealnya mestinya gitu ya, memakai port ini gitu. Karena keyboard itu diciptakan stereo. Jadi di belakang keyboard itu jacknya atau keluarnya outnya sudah disediakan stereo L dan R. Makanya kita harus menggunakan jack yang stereo juga gitu. Selain instrumen musik berupa organ atau keyboard tadi, ini juga bisa kita gunakan untuk memasukkan atau menginput audio dari gadget, dari HP, dari laptop ya, PC ya, dan audio player lainnya ya, yang sifatnya audio player atau dari perangkat sound system lainnya kita masukkan melalui line in stereo ini. Kenapa kita gunakan stereo? Karena memang sumbernya stereo gitu ya. Karena sumbernya stereo, maka kita pilihkan channel yang stereo supaya kita tidak akan kehilangan salah satu channelnya. Entah itu kirinya yang ketinggalan atau kanannya yang ketinggalan. Karena dimasukkan kedua-duanya, maka dia akan full di situ. Baik teman-teman semuanya, selain beberapa jack tadi ya, di dalam mixer juga ada beberapa jack tambahan ya, jack ekstra yang juga mungkin patut Anda kenal. Yang pertama itu ada di mixer itu output audio berjenis balance. Biasanya disediakan juga. Kita tahu kan bahwa jenis output biasanya disediakan dalam bentuk jack Akai. Jack Akai yang berbentuk unbalance. Tapi ada mixer-mixer tertentu yang kini pada mixer zaman sekarang khususnya ya, mereka menyediakan output berbentuk jack balance ya. Jack balance biasanya disediakan dalam bentuk jack laki atau jack male istilahnya ya. Jadi di dalam setiap perangkat ada ciri khas tertentu. Nah, kalau untuk jack balance ya, untuk jack Canon female atau bini itu biasanya digunakan untuk input. Nah, kalau untuk output ini disediakan jack lagi. Jadi kalau kita melihat sebuah perangkat misalnya terdapat di situ jack balance yang berbentuk laki ini, itu menandakan itu adalah output ya. Tapi kalau dia berupa jack bini maka itu adalah input. Dan output audio berjenis balance ini bisa terletak pada master out ya, atau pada aux master, atau juga pada insert master. Berikutnya ada port tambahan lainnya pada mixer itu adalah input audio mandiri, tidak berhubungan secara langsung dengan channel mixer gitu. Dia tidak terhubung langsung dan tidak terpengaruh biasanya dengan. Nah, ini bisa berupa aux creature atau bisa juga tap in atau rack in ya. Nah, seperti jenis-jenis ini dia tidak terpengaruh dengan channel mixer ya. Dia punya jalur sendiri untuk aux creation. Dia langsung ke master biasanya ya, aux master. Nah, begitu juga dengan tap in atau rack in, dia langsung ke master out biasanya ikut ya. Oke, berikutnya port tambahan pada mixer itu ada pula yang berupa output audio mandiri. Nah, kalau tadi input ya, kalau tadi input, ini output. Output ini biasanya berbentuk sub ya, tulisannya di situ. Kemudian ada juga bus ya, ada group dan juga baik itu yang berupa aux send. Nah, ini adalah jenis-jenis output mandiri juga yang mana dia merupakan sebagian besarnya ini hampir sama fungsinya ya. Yakni dia melarikan beberapa channel gitu ya ke dalam sebuah kanal tertentu. Ya, seperti sub out ini misalnya, dia memang melarikan beberapa kanal ya, dengan tergantung di sini tersedia berapa outnya gitu. Nanti untuk channel-channelnya bisa kita pilih untuk kita masukkan ke 3, kita masukkan ke out 1, out 4 gitu. Dan ini juga tidak terpengaruh dengan master out gitu ya. Nah, termasuk juga aux send. Aux send ini juga tidak terpengaruh. Dan sekali lagi saya katakan ini hampir sama fungsinya semua ya. Nah, yang terakhir ada port tambahan, apalagi pada mixer zaman sekarang ini, yakni berupa port koneksi digital.
Nah, kalau Anda melihat di dalam sebuah mixer zaman sekarang ini ada jenis port seperti ini. Dia punya jalur Ethernet ya, jalur MIDI atau juga USB ya. Dimana ini adalah merupakan port koneksi digital. Untuk Ethernet ini dia bisa menggunakan Wi-Fi atau juga dia bisa menggunakan kabel LAN ya. Keperluannya penggunaannya adalah untuk mengontrol jarak jauh menggunakan LAN atau juga Wi-Fi ya. Kemudian ada juga port MIDI in dan outnya di sini. Ini digunakan untuk koneksi yang digunakan untuk keperluan jenis audio MIDI gitu. Atau juga bisa difungsikan untuk mengatur LED lampu gitu. Lighting ya. Dia adalah sebagai trigger ya. Kalau MIDI ini bisa digunakan trigger untuk mengatur lampu. Jadi lampu itu nanti lighting dia akan berkedip sesuai bunyi yang ada di sini, bunyi yang ada di dalam mixer. Dan terakhir ada USB connector. Ini biasanya digunakan untuk output digital, baik sebagai input ataupun juga sebagai output. Kalau sebagai input dia berfungsi untuk memainkan file-file yang ada pada sebuah flash disk misalnya. Kemudian kalau dia berfungsi sebagai output, dia bisa digunakan sebagai jalur keluar ya, jalur out, namun secara digital ya. Dan juga dia bisa digunakan untuk rekaman ya, ataupun juga pada mixer digital sekarang ini dia digunakan untuk menyimpan setting ya. Setting atau pengaturan yang telah ditetapkan atau disimpan dalam sebuah mixer digital. Nah, itu tadi teman-teman beberapa port, terminal, soket, lubang colokan, lubang jack dan jacknya yang ada pada perangkat mixer khususnya yang bisa kita gunakan. Saya sering katakan bahwa bunyi atau kualitas audio yang baik itu juga sangat didukung oleh penggunaan fasilitas yang memang pada tempatnya. Kalau ini digunakan untuk mic condenser, maka gunakanlah untuk mic condenser. Kalau ini untuk line in, gunakanlah dia untuk perangkat-perangkat yang memang mendukung line in. Jangan sampai line in dicolok ke mic, mikrofon dicolok ke line in. Itu sangat tidak pas gitu, dan sangat berpengaruh terhadap bunyi yang dihasilkan. Kalau kita mau kualitas audio yang kita hasilkan itu benar-benar baik, maka gunakanlah segala fasilitas sesuai dengan fungsinya. Sampai di sini dulu untuk informasi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih yang sudah berkenan hadir, sudah berkenan menyaksikan channel ini, channel sederhana dengan informasi yang sederhana yang mungkin simple tapi sangat bermanfaat bagi teman-teman yang baru mengenal audio. Sebelum berpisah, jangan lupa sekali lagi saya ingatkan subscribe dulu bagi teman-teman yang belum subscribe, dan insya Allah kita akan jumpa lagi pada pembahasan yang berikutnya. Saya Haji Permana, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.